Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Dedi Yohanes Muar, NIM 104 201066, Prodi Bimbingan Konseling. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jurnal yang saya pilih, yaitu judulnya tentang peran pendidikan etika Kristen dalam media sosial di era disrupsi. Penyusun ada 3, yaitu Meraswati Warugu, Jonathan Alek Afrianto, yang ketiga Anji Susano, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Pendahuluan, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengguna internet yang tidak bisa dianggap remeh. Menurut hasil survei yang dilakukan pada tahun 2008, Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia yang paling banyak menggunakan waktu untuk internet, mencapai 8 jam dan sehari. Ternyata menggunakan internet di Indonesia belum memanfaatkan teknologi informasi ini dengan baik. Pengaruh internet di Indonesia mayoritas menggunakan media sosial sebagai gaya hidup untuk chatting, perjanjian sosial, browsing, atau sekedar melihat foto dan menyaksikan video, sehingga penggunaan internet di Indonesia yang kurang optimal ini menimbulkan tingkat kejahatan dan penyalahgunaan yang mengkhawatirkan. Ali Murdin 2018 mengatakan bahwa kemajuan teknologi menyebabkan lunturnya nilai-nilai dan norma-norma kesatuan dalam hidup bersosial. Media sosial salah satu teknologi yang digunakan untuk berbagai informasi dan alat komunikasi jarak jauh. Kehadiran media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan YouTube juga dan Google telah berhasil mengubah cara komunikasi dan interaksi individu. Letak geografi dan waktu tidak menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Setiap orang dapat mengakses informasi apapun dimanapun berada. Teknologi informasi ini menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang karena dapat membentuk untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan cepat. Selain itu, media sosial juga mempermudah interaksi antara individu. Menurut C. Widoyo Harmawan, penggunaan internet melalui media sosial telah menghadirkan sebuah platform yang dapat memberikan sebuah komunikasi online. Hermawan 2009, From Online ini berfungsi untuk menampung ide, pendapat, dan sebagai saran akomodasi untuk berkomunikasi serta saling bertukar pikiran. Kehadiran teknologi yang begitu canggih semakin mempermudah kegiatan manusia dan tingkahnya menjadi alat bantu untuk dapat mempengaruhi perilaku manusia. Sering perkembangan media sosial dan tanpa batas, maka serta fungsinya melalui bergeser bukan lagi sebagai saran untuk menjalani relasi komunikasi, namun sudah pada tahap hilangnya peran etika Kristen dan akhlak akibat penyalahgunaan media sosial dalam penyebaran informasi. Media sosial menjadi tempat penggunaan kebencian, caci maki, coprai, learding, saran, pornografi, dan penyebaran berita bohong, hoax. UUD Wahyudin 2018, penggunaan media sosial yang kurang optimal dengan tingkat kesejahteraan yang meningkat semakin mengkhawatirkan masyarakat. Kehadiran media sosial di satu sisi berdampak positif karena dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk mengakseskan informasi secara cepat, mudah, dan murah. Namun di sisi lain dapat berdampak negatif. Berikutnya, kemampuan sosial seperti berempati terhadap orang lain dan tidak tahu cara berkomunikasi yang baik. Hal ini yang terjadi
setiap individu lebih banyak melakukan komunikasi lewat media sosial dibandingkan komunikasi secara langsung dengan tatap muka. Penyalahgunaan teknologi menyebabkan pemudahannya atau mundurnya kebudayaan dan lunturnya norma-norma kesatuan dan rendahnya etika moral, sehingga memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Secara khusus kaum muda. Susana from Gar 1993 melihat from fenomena yang terjadi dalam pengaruh media sosial, maka peran pendidikan etika Kristen dalam media sosial dan di era disrupsi sangatlah penting. Agustinus Firmino menyatakan bahwa pendidikan adalah kata kunci dalam setiap usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitatif atau kualitas hidup. Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan hakikat hidup, serta untuk apa yang bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar. Hermino 2013 pendidikan menyatakan bahwa pendidikan merupakan dasar bagi manusia. Salah satunya etika. Pendidikan etika Kristen harus ditanam sejak kanak-kanak, sebab sangat mempengaruhi kehidupan manusia secara khusus dalam berperilaku. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata, ethos dan etikos. Ethos diartikan sebagai watak, sifat, dan kebiasaan, sedangkan etikos adalah susila, adaban. Kelakuan dan perbuatan baik berdasarkan etika dalam menggunakan media sosial sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dalam menggunakan media sosial yang tidak bijak. Metode untuk menjawab peran pendidikan etika Kristen dalam media sosial di era disrupsi, maka penulis menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, deskripsi, dan dari berpuluh. Dan penulis juga melakukan panggilan terhadap berbagai sumber literatur berupa jurnal berkaitan dengan etika dan teknologi, serta pendidikan Kristen ataupun buku-buku yang sesuai dengan tema, sehingga diperoleh gambaran tentang konsep-konsep pendidikan etika Kristen. Dalam penelitian ini, penulis juga mendeskripsikan media sosial dan pengguna dan era disrupsi sebagai bagian keterkaitan dalam pendekatan sosial bagi dekadensi moral. Era disrupsi dan tatanan etika. Era disrupsi adalah istilah yang dipakai untuk keadaan yang sebenarnya terjadi akibat dari perubahan keadaan industri yang berawal dari perkembangan teknologi informasi yang merupakan sebuah inovasi baru dan berpotensi menggantikan sistem lama dan teknologi digital, media sosial, dan tantangan dekade moral. Perkembangan di era saat ini, kemajuan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam kultur dan nilai-nilai baik moral maupun norma dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadi pola perilaku masyarakat yang mengalami pergeseran baik budaya, etika, dan norma yang ada. Contohnya 2016
Media sosial adalah sosial media dan dapat juga disebutkan dengan jaringan sosial, merupakan bagian dari media baru. Jelas bahwa muatan interaktif dalam media sosial baru ini aktif dan sangatlah tinggi. Sehingga media sosial telah mempengaruhi seluruh kehidupan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial dan segala bentuk perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok atau organisasi dalam berbagai masyarakat. Pendidikan etika Kristen, Indeks Alkitab. Pendidikan etika Kristen adalah pendidikan tentang hal yang benar supaya menjadi serupa dengan Kristus. Artinya kehidupan Kristus menjadi teladan bagi kehidupan manusia. Robert R. Plowden mengatakan bahwa pendidikan agama Kristen merupakan sebuah tugas panggilan gereja untuk membentuk atau menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Allah dan Yesus Kristus dan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama dan lingkungan. Media sosial. Terang dalam media sosial di era disrupsi. Media terang merupakan panggilan bagi orang percaya untuk menyatakan peran fungsi sebagai mengikut Kristus yang sejati dalam media sosial. Media sosial menjadi sumber daya bagi orang percaya apabila dimanfaatkan dengan baik dan bijak untuk penatalan dalam melaksanakan amanat agung di era digital. Afrani 2018 menyatakan bahwa setiap orang percaya dituntut untuk menjadi contoh atau teladan bagi orang lain dalam perkataan di media sosial seperti yang dikatakan Alkitab. Dalam Efesus 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah. Kesimpulan, dapat disimpulkan solusi bagi orang percaya dalam menghadapi dekadensi moral akibat penyalahgunaan media sosial dengan mengetahui era disrupsi dan tantangan etika Kristen dari penggunaan media sosial yang salah dapat mempengaruhi dekadensi moral, sehingga pendekatan etika Kristen dalam landasan Alkitab dapat membawa manusia modern khususnya orang percaya menjadi terang dalam media sosial dan penggunaannya yang sesuai iman Kristen dan di era disrupsi ini. Tanggapan berdasarkan fenomena dan masalah yang timbul karena permasalahan tentang penggunaan internet yang salah dan bertentangan dengan nilai-nilai etika yang baik sehingga berdampak negatif dan pada masyarakat dan para pengguna media sosial, baik dampak secara psikologi maupun kehidupan sosial remaja. Jurnal ini merupakan penelitian yang cukup signifikan karena dalam pembahasan dan isinya menyatakan hal-hal yang kejadiannya terjadi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan penyebaran pun jelas, dan namun cara-cara penyampaian sedikit membingungkan bagi para pembaca yang baca jurnal ini. Dalam penyampaiannya pun tidak disertai dengan catatan kaki dan gambar yang mana dapat membantu pembaca dalam menganalisis ataupun memahami isi dari jurnal ini. Baik, mungkin ini dari saya. Selanjutnya masuk refleksi.
Menurut referensi pribadi saya suka dengan jurnal ini atas yaitu saya dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam jurnal di atas. Ialah saya dapat percaya dalam menghadapi dekadенsi moral akibat penyalahgunaan media sosial dengan mengetahui era disrupsi dan tantangan etika dari penggunaan media sosial yang salah dapat mempengaruhi dekadensi penyalahgunaan yang mengkhawatirkan, dan saya juga yakin kebenaran yang sejati dalam generasi muda dalam mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan cara berpikir yang inovatif, kritis, dan komprehensif. Demikian inilah presentasi atau hasil presentasi saya. Sekian dari jurnal yang saya baca. Saya ucapkan terima kasih.